Syarat berbagi cinta itu dua. Jadi syaratnya yang pertama itu mampu berlaku adil. Yang kedua, mampu memberikan nafkah kepada kedua istrinya. Makanya ada sebagian ustadz yang mengatakan, kalau antum itu matahari bisa menerangi banyak orang, ya tafadhol. Kadang-kala nih ikhwan lampu 5 watt. Lampu 5 watt buat nerangi kamar mandi gak cukup jemaah. Mau nerangi rumah tetangganya. Ini terjadi jemaah. Terjadi sebagian ikhwan ini udah susah, nyekolahkan anaknya susah, ngasih nafkah istrinya susah, masih dibantu sama kawan-kawannya, tahu-tahu bulan depan ngomong alhamdulillah anak kawin lagi. Loh, ya apa ana bantuin antum untuk sekolah antum? Kawin lagi. Ya kan nggak apa-apa Ustaz. Kalau antum mampu memberikan nafkah, tafadhol. Hendaklah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menikah itu menahan diri gitu loh. Sampai Allah memberikan kemampuan kepada mereka. Orang tua punya tanggung jawab dengan ahli warisnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan nih, pesan buat para orang tua, innaka antadhara warathataka aghniya, engkau meninggalkan ahli warismu cukup hidupnya, kaya, punya harta, khairun, lebih baik loh, daripada engkau tinggalkan ahli warismu alatan yatakaffafunan nas, ahli warisnya miskin, akhirnya hidup minta-minta. Di mana orang tuanya? Berkaitan dengan rizki, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya, inna ruhal qudus nafatha fi ru'i, sesungguhnya Jibril menghembuskan di ruhku. Dia mengatakan, an la tamut nafs, nggak akan ada orang mati kecuali rizkinya sudah selesai. Antum lihat, ada orang punya harta 5 miliar, mati. Loh, bagaimana dengan 5 miliar? Bukan rizki dia, selesai rizki dia. Kadangkala kita ini berpikir rizki kita tuh uang yang kita tumpuk, rumah yang kita miliki, kendaraan yang mewah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaqulu ibnu Adam, anak manusia mengatakan, mali, mali, ini milikku, itu milikku, yang itu punya aku, ini hartaku. Kata Nabi SAW, walaysa laka min malik, engkau tahu mana hartamu? Ma akalta, yang engkau makan lalu jadi kotoran, tuh itu milikmu. Wa ma labisna fa ablay, yang kau pakai sampai usang itu hartamu. Wa ma tasaddaqta bihi fa abkait, yang engkau sedekahkan lalu engkau simpan itu milikmu. Terus rumah, kendaraan, usaha, fatarikuhu linnas, dia tinggalkan buat manusia, bukan punya dia. Maka ingat, kita nggak bakalan mati sampai rizki kita sempurna buat kita. Jadi ibadahnya ditambah itu ketika dapat nikmat sebagai bentuk syukur gitu loh. Tapi kalau ternyata antum dikasih nikmat tambah jauh dari Allah, oh ini berarti istidraj. Boleh jadi miskin itu lebih nikmat buat antum daripada kaya. Makanya berapa banyak orang-orang miskin yang susah itu bisa rutin ke masjid, bisa hatam Quran, tapi ketika dikasih harta yang berlimpah ruah malah sibuk dia cari dunia tersebut. Maka kembali kepada kita, bagaimana nikmat itu nggak jadi istidraj. Salah satu caranya ketika dapat rezeki kita langsung berbagi, karena ada hak orang nih di rezeki kita berbagi. Kemudian yang kedua, bagaimana harta itu membuat kita lebih dekat sama Allah Azza wa Jalla. Dengan cara seperti itu insya Allah nggak jadi istidraj gitu. Ada doa yang paling pendek, minta supaya kita akhlaknya mulia. Ingat, yang paling berat
di hari kiamat nanti ketika ditimbang itu akhlak yang mulia. Akhlak ini sifat, kriteria batin manusia. Dan Nabi SAW mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya siapa? Yang paling baik akhlaknya. Doa ini tolong dihafal. Insya Allah semuanya hafal, cuma kadang-kadang lupa. Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Coba baca semuanya. Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Barang siapa yang beramal kebaikan sekecil semut, dia akan mendapatkan balasan dari apa yang dia kerjakan. Jangan meremehkan perbuatan kebaikan. Walau antalqa akhak biwajhin talik. Kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Walaupun amalanmu itu cuma tersenyum, ketemu dulure senyum, itu amalan lu jemaah. Barang siapa yang berbuat keburukan walaupun sebesar semut, pasti mendapatkan balasan. Mungkin keburukan yang dia lakukan komentar. Boleh jadi komentarmu bikin sakit hati orang. Engkau mungkin pergi dan lupa dengan komentarmu, tapi engkau akan mendapatkan balasan. Tidak ada satupun yang keluar dari lisan manusia, ucapan baik dengan lisannya atau tulisannya tentunya, di situ ada malaikat yang mengawasi dan mencatatnya. Akhirnya Rasul SAW mengatakan, kalian tahu kalau orang ini bekerja keluar rumah untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya, syaikhaini kabiraini, kepada kedua orang tua yang sudah tua renta, fahuwa fi sabilillah, dia itu terhitung fi sabilillah. Dia kerjanya itu di jalan Allah gitu. Terus kalau dia keluar kerja untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang kecil, fahuwa fi sabilillah, dia terhitung di jalan Allah. Yang ketiga nih buat yang jomblo, kalau dia bekerja yu'iffa nafsah, untuk menjaga kehormatan dirinya supaya dia tidak jadi benalu di masyarakat, supaya dia nggak minta-minta sama orang. Dia bekerja mungkin tadi sebagian untuk menikah, fahuwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah. Tapi kalau dia bekerja riya'an wa mufakharatan, tujuannya untuk pamer, untuk berbangga-banggaan, untuk beli ini, beli itu, gaya hidup yang penting, fahuwa fi sabilis syaitan, maka orang itu di jalannya syaitan. Apa sih yang menyebabkan pinjol itu laris? Laris tuh pinjol ini, sampai puluhan pinjol ilegal itu, dan masih banyak yang menggunakan. Kenapa laris? Karena banyak yang kena penyakit istibto. Istibto ini penyakit merasa rezekinya terlambat. Kok ndak sugi-sugi? Aku pirang tahun kerja pancet kayak gini. Biasanya orang kalau sudah perasaan itu ada, mulai dia akan berpikir negatif. Sampai muncul beberapa ungkapan di masyarakat, oh golek sing haram mae repot apa meneh sing halal. Itu penyakit istibto. Merasa lambat rezekinya ini. Dia berpikir koncoku sudah sepeda motor rapi, aku turun. Padahal umurnya sama. Akhirnya membuat orang itu kredit pakai riba. Karena apa? Karena dorongan tadi kepingin cepat gitu. Punyakah kita waktu di sepertiga malam akhir, tatkala manusia tidur terlelap dalam mimpinya, kita bangun menghadap Allah Azza wa Jalla, lalu kita menghamparkan sejadah kita, istri kita nggak ngelihat, anak-anak kita nggak tahu. Punyakah kita waktu itu? Kalau kita melihat 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jal pada hari kiamat, yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan yang Allah berikan pada hari itu. Banyak di antara mereka adalah orang-orang yang beribadah sembunyi-sembunyi. Hari ini hari Jumat, kita tahu. Tapi sebagian kita sampai hari ini belum tahu dengan aturan Jumatan. Masih banyak yang hadir tatkala khotib naik mimbar. Tatkala malaikat-malaikat sudah tutup bukunya, kita hadir. Tapi kita nggak pernah telat kalau bekerja. Disiplin. Tapi di rumah Allah dia selalu berada di soft terakhir. Nggak pernah dia kepingin berada di soft pertama. Nggak pernah dia kepingin datang duluan sebelum orang-orang datang. Ada apa sebenarnya? Apakah kita lebih berat dengan dunia kita? Sejumat sekali jemaah kita hadir untuk menyimak khutbah.
Sebagian kita hanya berpikir khutbah Jumat, sholat Jumat, yang penting aku datang, yang penting aku sholat. Engkau tidak masuk di catatan malaikat nanti. Maka jadilah muslim yang sebenarnya. Ada seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin yang berperang dengan bersungguh-sungguh. Bahkan dia tidak melewatkan satu musuh pun kecuali dia hadapi. Lalu ada obrolan dari para sahabat yang mengatakan, ma ajza al-yawm mithl ma ajza fulan. Hari ini enggak ada yang perjuangannya, yang pengorbanannya seperti fulan. Apa kata Nabi SAW? Amma huwa famin ahli nar. Oh, orang itu dia penghuni neraka. Para sahabat tatkala mendengar ucapan Nabi SAW ini, mereka heran. Kalau orang yang berjuang seperti ini masuk neraka, bagaimana dengan yang biasa-biasa perjuangan? Maka salah satu di antara mereka mengatakan, ana sahibu, aku akan ngikutin orang ini. Kok sampai orang ini divonis masuk neraka? Diikutin sama salah satu sahabat. Ketika dia lari, sahabat ini ikut lari. Tatkala dia lambat, sahabat ini ikut lambat. Sampai terakhir ternyata orang ini terluka. Parah lukanya. Dan dia nggak sabar menghadapi pedihnya luka tersebut. Dia ambil pedangnya, dia letakkan di dadanya, kemudian dia runtuhkan dirinya. Mati bunuh diri. Akhirnya sahabat yang mengikuti orang ini balik menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Sahabat ini muslim. Maka Nabi heran, kenapa engkau mengatakan itu kembali? Maka dia cerita, ya Rasulullah, tatkala engkau mengatakan fulan termasuk penghuni neraka, kita ini bingung gitu. Akhirnya anak pun mengikuti orang tersebut. Ternyata orang itu matinya bunuh diri. Sedekah terang-terangan itu boleh. Kita datang ke masjid, ada kotak amal, kita masukkan duit, boleh, baik. Asalkan ikhlas. Kata Allah, in tubdus sadaqat fa ni'imah. Baik engkau sedekah terang-terang. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara. Tapi kalau engkau sedekah dan engkau sembunyikan, engkau berikan kepada orang-orang fakir, fahuwa khairul lakum. Itu lebih baik buat kalian. Maka kalau ingin husnul khatimah, hendaklah kita memiliki amalan yang tersembunyi. Untuk membuktikan kita benar-benar beriman kepada Allah dan kita tidak main-main. Antum kalau mau jadi raja di dunia ini cukup 3 hal. Kumpulkan 3 hal ini. Yang pertama kata Nabi SAW, kalau orang itu aman di rumahnya, kemudian dia punya yang dia makan hari itu, sehat badannya, faka'annama hizat lah dunya bihadzafirya. Dia itu seperti ya dunia dan isinya dikumpulkan buat dia. Selesai. Tapi syaratnya antum jangan ngelihat ke atas. Kalau ngelihat ke atas, antum jalan ngelihat ke atas, kesandung antum nanti. Tahu-tahu ada di got, kok sudah got anak, karena antum melihat ke atas. Selalu melihat kepada yang di bawah kita. Di antara tantangan dakwah adalah mic yang anak pegang di sini. Antum lihat anak ini ada berapa mikrofon? Ada 4 jemaah. Kenapa harus 4? 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa harus 5 mic? Kenapa tidak cukup 1 mic? Ada apa sama kita? Itu tantangan dakwah. Terkadang kita ingin menyatakan bahwa diri kita ada,
Anda nggak tahu apakah mic ini tanda eksistensi yang punya mic. Di beberapa masjid kajian itu kadangkala harus 7 mic. Kenapa aktivis dakwah ini kok ribut sama mic? Ustadznya nggak dikasih 1 mic aja kayak gini. Itu tantangan yang berkaitan dengan hati kita. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk kepada kita jemaah. Dan jalan dakwah ini mengantarkan kita ke surga Allah Azza wa Jalla. Jangan berpikir kalau sudah semangat berdakwah setannya nggak gangguin kita. Setannya pensiun, nggak ada setan pensiun. Cuma cara dan metodenya berubah. Kalau nggak syahwat, syubhat, dan itu akan terus ada. Allah berfirman di ayat lainnya, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladum." Engkau itu jangan heran sama hartanya mereka. Jangan takjub dengan anak-anak mereka yang mungkin kelihatannya sukses, berhasil. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladum. Innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Kenapa? Allah itu hendak mengazab mereka dalam kehidupan dunia. Jadi hartanya itu azab sebenarnya. Anak-anaknya azab buat orang tuanya. Nabi itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika, atau doa ini dinisbatkan kepada Nabi Daud juga. Allahumma inni a'udzubika min malin yakunu alayya azaban. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari harta yang jadi azab buat aku ya Allah. Kapan harta itu jadi azab? Ketika kita dikuasai sama harta. Mau sedekah mikir. Seharusnya yang mikir itu harta, bukan kita. Loh, harta ini punya siapa? Punya anak. Terserah anak mau sedekahkan berapa. Tapi ada ketakutan di diri kita. Jadi azab harta itu. Bahkan ada orang yang siang malam mengumpulkan harta, tahu-tahu mati ditinggal semua hartanya. Kita dapat melihat orang-orang non-muslim yang hartanya triliunan jamaah, ditinggal hartanya. Loh, terus gaya opo boleh kesel itu gaya opo? Engkau mengumpulkan harta sampai punya 100 triliun, terus mati, 1 rupiah pun tidak ada sing digowo. Kan berarti azab selama ini dia kerja mengumpulkan itu. Seharusnya kau bawa mati. Enggak, dia nggak mau bawa mati. Maka Allah sudah tetapkan, Allah akan memberikan kehidupan yang sempit buat orang itu. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah akan bangkitkan setelah dia mati di kuburan dalam penantian yang panjang. Kuburannya menjadi lubang-lubang neraka, kemudian pada hari kiamat dia dibangkitkan dalam kondisi buta. Dia keluar dari kuburan nggak ngelihat dia. Jalannya nabrak-nabrak. Akan ada yang menyeru supaya mereka berkumpul ke padang mahsyar. Maka dia bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta ya Allah? Wa qad kuntu basira. Aku dulu bisa ngelihat. Sekarang kenapa buta? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Engkau tahu sebabnya apa? Allah cerita tentang masa yang akan datang kepada kita supaya kita ambil pelajaran. Begitulah datang kepadamu ayat-ayat kami. Engkau abaikan ayat-ayat itu. Maka hari ini engkau diabaikan. Engkau dilupakan.
Wallahi na'udzubillahi min dzalik. Seorang wanita itu tidak akan pernah keluar dari ruang ujian, sebagaimana kita nggak akan pernah keluar dari ruang ujian, karena Allah sudah menetapkan hidup ini ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, kami benar-benar menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Fitnah itu ujian yang sebenarnya. Wa ilaina turja'un, dan kalian akan dikembalikan kepada kami. Jadi para wanita yang punya suami satu diuji. Syukur enggak dia sama suami? Suaminya baik, suaminya soleh, syukur enggak dia? Mungkin suaminya menikah lagi, apanya yang diuji? Kesabaran dia. Sabar enggak dia? Dan Nabi SAW mengatakan uritun nar. Kembali kepada pendahuluan tadi. Tujuan kita diciptakan bukan untuk bersenang-senang, bukan, tapi untuk mengabdi kepada Allah. Nabi SAW mengatakan uritun nar, ditampakkan kepada aku neraka. Fa'idha aktsaru ahlihan nisa, kebanyakan penghuni neraka itu para wanita. Yakfurna, mereka itu kufur, perempuan-perempuan itu. Qila ayakfurna billah, ya Rasulullah, apa mereka kufur kepada Allah? Mereka kafir sama Allah? Enggak, mereka orang beriman, muslimat. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Tapi wanita-wanita itu kufur kepada pasangan hidupnya, kufur kepada suaminya. Wa yakfurnal ihsan, kufur kepada kebaikan-kebaikan suaminya. Lau ahsanta, ini Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, jikalau engkau berbuat baik kepada istrimu, ila ihdahunna, kepada salah satu dari perempuan itu, ad-dahr, setahun kau berbuat baik sama dia, menyenangkan hatinya, memberikan hadiah kepada dia, berlemah lembut sama dia setahun. Thumma ra'a minka syai'an, lalu dia melihat engkau melakukan sebuah kesalahan, sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya, apa yang akan dikatakan perempuan ini? Ma ra'aitu minka khairan qat, aku gak pernah ngelihat engkau berbuat baik sedikit pun. Engkau gak pernah nyeneng no hatiku sama sekali. Subhanallah, itu tabiat wanita. Tatkala kita meninggal dunia, apa yang akan kita bawa? Rumah yang kita bangun, perusahaan yang kita miliki. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yatba'ul mayyit thalath, yang ikut menuju ke kuburan, mengantarkan orang yang mati, yang mungkin kita akan diantarkan nantinya, itu 3 yang ikut. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang akan ikut adalah keluarganya. Anaknya meneteskan air mata. Mungkin bapaknya masih hidup juga meneteskan air mata sedih. Dia mengantarkan jenazah tersebut ke kuburan. Hartanya juga ikut mengantarkan, mungkin mobilnya ikut ke sana. Orang-orang banyak mungkin ikut mengantarkan karena dia orang kaya, karena dia orang terkenal. Ya, mungkin jalanan jadi sempit karena banyaknya orang yang mengantarkan ke kuburan. Tapi adakah satu di antara mereka yang akan tinggal bersama kita di kuburan? Anak kita yang katanya cinta sama bapaknya, apakah akan mendampingi kita di kuburan? Lah. Selesai dia kuburkan kita, dia injak-injak itu kuburan, dia taruh batu nisan,
Kemudian dia berdiri mendoakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit. Terus setelah itu, berapa lama anak kita akan ada di kuburan? 5 menit, 1 jam, 24 jam, sepekan, nggak ada. Mereka akan pulang meninggalkan kita. Harta kita juga akan pulang, kecuali satu yang tetap bersama kita, amal perbuatan kita. Sebagian orang mungkin merasa aneh kalau ada orang yang mengharamkan musik. Ahibati fillah. Merasa aneh, merasa heran, itu karena nggak tahu. Makanya dikatakan idza urifa sabab batala al-ajab. Kalau ketahuan sebabnya, maka nggak ada yang menakjubkan, nggak ada yang mengherankan gitu loh. Memang orang itu nggak ngerti, nggak paham gitu loh. Seperti itu. Maka ana rasa apa yang dilakukan oleh santri-santri itu, mereka melakukan itu karena mereka tahu ada apa dengan musik. Mereka belajar. Mereka adalah penghafal Al-Quranul Karim. Yang mereka ingin hafalan mereka selamat dari suara-suara yang mengganggu, yang membuat mereka lupa nanti. Dan ini sebagai bentuk kebebasan kita beragama lagi di dunia ini. Mereka belajar, mereka tahu dalam pandangan mereka itu haram berdasarkan dalil yang baca. Ya udah, mereka lakukan itu. Dan disinilah kalau bicara toleransi jemaah. Kadangkala kita ini nggak toleransi, kita ngomongnya toleransi. Ketika engkau toleransi, engkau perlu menghargai keyakinan orang. Perlu menghargai keyakinan mereka. Tidak memaksakan keyakinan kita. Islam seperti itu. Ketika kita bicara toleransi, bukan berarti kita menerima keyakinan dia, enggak. Kita tidak menerima gitu keyakinan orang-orang kafir. Seperti yang kita bahas tadi. Tapi dalam urusan muamalat ya kita toleransi. Faddal antum lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kenapa ketika seorang muslim melakukan tindakan menurut keyakinan dia itu sahih, kok kita malah ribut gitu? Ya kita kalau memang ada sesuatu kemungkaran yang dilakukan, ya silahkan. Kalau memang itu kemungkaran, sampaikan ini mungkar, ini nggak benar. Karena apa? Karena Allah berfirman, Nabi bersabda seperti ini. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh santri itu, saya rasa sebuah tindakan yang sangat mulia. Yang seharusnya mereka diapresiasi, bukan mereka dibully. Dan ini juga untuk memberikan pengumuman kepada umat manusia yang selama ini mungkin nggak tahu tentang hukum musik, atau mereka tidak pernah memahami kok ternyata banyak ulama yang mengharamkan musik umpamanya, sehingga mereka jadi tahu, oh ternyata masalahnya yang mereka lakukan itu ada dasarnya. Hadza wallahu a'lam. Dan anak ingin mengingatkan bahwasanya toleransi itu bukan berarti meleburnya dua agama, enggak. Tapi bagaimana semua menjaga batasan-batasan yang harus dijaga sambil saling menghargai dan tidak mengganggu dan menyakiti. Tapi ketahuilah, banyak orang yang bekerja tapi rezekinya tetap sedikit. Dan ada orang yang kerjanya santai, rizkinya berlimpah ruah. Siapa yang bagi rizki? Allah Azza wa Jal. Yang kafir Allah kasih rizki. Yang beriman Allah kasih rizki. Yang sholat di shaf pertama Allah kasih rizki. Yang gak pernah sholat Allah kasih rizki. Karena pada hakikatnya dunia ini tidak lebih dari sayap nyamuk. Istighfar yang muslim. Minta ampun sama Allah. Bertawakal sama Allah. Serahkan semuanya sama Allah. Ketika keluar rumah, apa yang kau katakan? Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Jangan mengandalkan pekerjaanmu. Berapa banyak tadi yang kita sampaikan, orang di PHK, dia berharap anak kerja di tempat ini makmur, sampai mati anak akan bekerja. Di PHK dia. Berhenti bekerja.
Lalu mengatakan, oh rizkiku terputus. Lah, yang kasih rizki bukan tempat kau kerja. Innallahu war-razzaq dzul quwwatil matin. Serahkan sama Allah. Nabi SAW mengatakan, "Law annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli." Kalau kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair. Allah akan kasih rezeki kepada kalian seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Kita lihat burung yang mungkin ada di depan rumah kita, bikin sarang dia. Burung emprit yang kita lihat, siapa yang kasih rezeki sama dia? Dia nggak punya kulkas di rumahnya. Dia tidak punya tabungan untuk hari esok. Allah kasih rezeki. La razaqakum kama yarzuqut thair. Allah akan kasih rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Pagi keluar dari sarangnya lapar dia. Sore hari sudah kenyang. Masa kita kalah sama burung? Ada satu dosa yang mungkin banyak orang terjangkit dosa ini, penyakit ini, tapi nggak sadar. Ada dosa-dosa besar yang lebih buruk, lebih dahsyat, yang dosanya itu dosa hati. Orang nggak ngelihat, tapi kita tahu. Maka Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya penyakit ini itu penyakit hati yang kita perlu mengontrol. Kita perlu datang untuk penyakit yang ada dokter internis ya, spesialis internis yang penyakit dalam, yang orang itu kelihatannya sehat, tapi ada yang rusak. Maka umat Islam pun ya perlu menjaga diri dari penyakit riya, ujub, sombong, congkak. Maka ahibbatifillah, orang kalau sudah seperti ini sulit menerima kebenaran.